ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. 147. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Walain ataita, dan sungguh apabila engkau mendatangkan alladzina utul kitaba, kepada orang-orang yang diberikan kitab, yakni al-Yahud dan Nasara, bikulli ayatin, dengan semua ayat, ma tabi'u qiblataka, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, ini masih masalah kiblat kita Ka'bah. Wa ma anta, dan tidaklah engkau bitabi'in qiblatahum, mengikuti kiblat mereka. Wa ma ba'duhum, dan tidaklah sebagian mereka bitabi'in ikut kiblat ba'd, kiblat sebagian yang lain. Artinya Yahud tidak akan ikut kiblat Nasara, Nasara tidak akan ikut kiblat Yahud, kita tidak akan ikut kiblat mereka, mereka juga tidak. Wala ini taba'ata, dan sesungguhnya bila engkau mengikuti ahwa'ahum, keinginan-keinginan mereka, min ba'di ma ja'aka minal ilmi, setelah datang kepadamu dari ilm. Ilm di sini maksudnya wahyu, al-ilm al-wahyu. Innaka idzal laminal zalimin, sungguhnya engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu termasuk dari golongan orang-orang zalim. Garis bawah ini akan dibahas, innaka idzan laminadz zalimin, sungguhnya engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk golongan orang-orang zalim. Ini bagaimana ini? Zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sedangkan zalimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya mustahil. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'sum. Gimana maksudnya ini? Saya nukil dari Qurtubi juz 2 halaman 100. Sebelum saya bacakan tafsir Qurtubi, supaya dipaham, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu siddiq, amanah, tabligh, fatani. Amanah itu mustahil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dosa apa saja. Termasuk zalim. Tidak mungkin, mustahil. Bahkan mustahilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat zalim itu
qabla nubuwati wa ba'daha. Mengikuti pendapat kalau kenabian dan kerasulan 40. Jadi yang kita ikuti risalah 40, kalau kenabian dari tadi. Itu dipegang kuat-kuat kalau kita sedang merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Setiap ketemu kalimat yang berhubungan dengan Rasulullah SAW atau Nabi manapun, Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Dawud, Nabi Yusuf, Nabi Khadir, Jami'il Anbiya wal Mursalin. Pokoknya ada kata-kata Nabi, harus selalu di dalam hati itu kita tidak kehilangan paham bahwa beliau itu siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Atau boleh diistilahkan ismah, ma'sum. Tidak terlibat dosa. Sekarang manusia itu kan ada jasad, ada ruh. Ada jasad, ada ruh. Jasad kan jelas ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu terlibat dosa, Nabi manapun mustahil. Baik Nabi Muhammad atau yang lain. Di dalam ismah, di dalam penjagaan dari dosa makruh dan berbuat tidak baik itu sama saja. Tidak lebih, tidak kurang. Mau Rasulullah, mau Nabi mana saja sama. Kalau dalam 4 itu, siddiq, amanah, tabligh, fatanah, sama saja. Itu beda nanti di derajat saja. Tinggian derajat. Kalau ismah, sama. Ismahnya Nabi Adam dengan ismahnya Nabi Muhammad sama. Maksumnya Nabi Adam dengan maksumnya Nabi Muhammad, Nabi Yusuf sama saja. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak ada yang pernah berbuat dosa. Tidak tangannya, tidak kakinya, tidak matanya. Mata Nabi berkhianat biar perempuan gitu, mustahil. Menjaga langsung Allah. Tidak mungkin, mustahil. Kemudian ruh. Ruh itu berpikir, ingin, itu semua ahwa, itu masuknya di ruh semua. Sama saja, beda istilah saja. Al-aqlu, al-qalbu, ar-ruhu, itu sama saja. Jadi kalau ada penjelasan umpama pikiran Nabi, itu masuknya ke ruh. Keinginan Nabi, masuknya ke ruh. Kemarahan seorang Nabi, itu masuknya ke ruh. Dan ruh ini juga maksum. Ismah juga. Ya jasad, ya ruh. Kalau ada kata-kata Maulana Muhammad, berarti jasadan wa ruhan, maksum. Bashar, insan, kalau sedang tidak yaqallah, ya yanam. Kalau tidak tidur, ya jaga. Artinya terjaga, tidak tidur. Ini dua-duanya maksum ini. Di dalam tidurnya, ya tidak bisa dimasuki syaitan. Qala al-Imam al-Busiri, la tunkirul wahya min ru'yahu inna lahu qalban idza namatil 'ainani lam yanami. Ketika mata Rasulullah SAW tidur, hatinya tidak tidur. Bahaya nanti kalau ada Nabi dimasuki syaitan dalam tidur. Bahaya. Tidurnya Nabi itu syariat kok. Cara tidur Rasulullah SAW jadi syariat. Pekerjaan tidur itu jadi syariat, menunjukkan bahwa tidur itu boleh. Bahkan kalau tidur tidak dilakukan, si manusia bisa sakit jadi wajib. Ya, tergantung sekolahnya. Kemudian tidurnya Nabi Muhammad SAW sendiri tasyri'. Kalau tidurnya dimasuki syaitan, maka ada satu syariat Nabi yang terlibat ajaran setan. Karena itu di dalam tidur Nabi juga masuk. Saya ulangi lagi biar Anda paham. Andai tidur Nabi mana saja ini, mau Nabi Muhammad, mau Nabi Adam, Nabi Uzair, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Dawud, bisa dimasuki setan di dalam tidur, maka keadaan tidur si Nabi menjadi syariat untuk umatnya. Maka ada satu syariat yang dimasuki syaitan. Maka ada syariat berasal dari setan nanti. Dan itu mustahil. Mustahil. Tidak mungkin. Karena itu tidurnya Nabi manapun pasti dijaga dari masuknya syaitan. Satu. Si tidur ini juga dijaga dari mengikuti hawa nafsu. Tidak ada Nabi tidur yatba'u hawahu, itu tidak ada. Mengikuti hawa nafsunya tidak. Mustahil. Nabi manapun. Tidak ada Nabi tidur karena hobi tidur.
mengikuti syahwatnya, ingin tidur molor, itu tidak ada. Nabi manapun tidak ada. Ini jangankan Nabi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa man fi maqamih min al-awliya, Sultan al-Awliya Sayyidina Al-Jailani itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak pindah tempat kalau tidak mendapat isyarat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kan di manaqibnya wali-wali itu kelasnya wali. Mau tidur, tunggu isyarat dulu. Kalau kelasnya mubtadiin, orang-orang saleh tidak mendapat isyarat dari Allah, hanya melaksanakan Quran hadis. Mau tidur, diingat-ingat dulu apa ayatnya yang membolehkan tidur apa. Ingat-ingat lagi apa hadisnya yang menyuruh tidur. Diingat lagi apa katanya ulama tentang tidur. Hukumnya bagaimana, tidur pagi bagaimana, tidur ba'dal asr bagaimana, qailulah menurut fuqaha bagaimana, menurut ahlul hadis bagaimana. Kemudian tidur malam yang bagus pukul berapa, harus bangun pukul berapa, itu diingat semua. Kemudian dilaksanakan imtithalan li amrillah. Itu kelas orang saleh yang bukan wali, yang bukan kelasnya Syekh Abdul Qadir. Itu sudah seperti itu. Wah, ini Nabi ini. Kalau Nabi ya pasti setiap gerakan Nabi itu jadi syariat. Pada aja. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kalau Rasulullah SAW ketika beliau hidup dulu di alam dunia tidak pernah bermimpi, kita bisa bingung umatnya ini hukumnya mimpi bagaimana. Andai sahabat Rasulullah SAW tidak bercerita kepada Nabi, ya Rasulullah, tadi malam saya bermimpi ini. Malah ada sahabat yang tidak bisa tidur itu datang ke Nabi lapor, ya Rasulullah, asabanil arab, saya tadi malam tidak bisa tidur. Diajari oleh Rasulullah SAW ayat-ayat untuk memudahkan tidur, diberi ujangan-ujangan untuk memudahkan dia tidur. Kemudian diartikan mimpinya Sayyidina Umar ditakwil oleh Nabi, mimpinya Sayyidina Abu Bakar ditakwil. Nah, karena itu jangan diremehkan bab tidur dan bab mimpi, sebab ini jadi syariah. Wa min rahmatillahi azza wa jal, termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala memberikan rezeki mimpi kepada Nabi Muhammad dikala beliau masih di alam dunia. Nah, maka mimpi Nabi ini menjadi ajaran untuk kita. Kita jadi tahu, ada mimpi. Berarti semua mimpi bunga tidur keliru besar itu kalau pendapat yang mengatakan semua mimpi. Kalau sebagian mimpi benar, adghatu ahlam benar sebagian ya. Sebagian mimpi, bunga tidur benar sebagian. Di semua nggak bisa, tidak bisa. Mimpinya para nabi, para rasul, para wali, para solihin beda. Hadis mimpi juga ada. Malah saya pernah menemukan hadis di kitabnya Imam Ibn Arabi, atau lebih tepat di kitabnya Imam Syarani, sebab beliau yang meringkas kitabnya Sayyidi Ibn Arabi itu. Namanya Al-Jawahir Al-Jawahir fi Aqaidil Akabir. Semakin dekat hari kiamat, mimpi orang mukmin nyaris tidak pernah keliru. Berarti kan ada ini urusan mimpi ini ada kan? Ada. Kemudian kita juga diajarkan oleh Nabi ada mimpi yang dari syaitan. Istilah terkenalnya ihtilam, bermimpi. Perempuan sampai keluar mani, itu dimasuki syaitan. Dalil bahwa si setan bisa masuk kepada si orang yang tidur. Karena itu ada ajaran di dalam Islam itu penjagaan. Belum tidur baca ayat kursi. Kalau Sayyidina Imran Al-Walid Habib Abdullah bin Faqih memberi ijazah ayat kursi 3 kali, Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Kalau sebelum tidur, untuk penjagaan dari syaitan dan lain-lain. Maknanya apa? Setan bisa masuk di dalam tidur. Sedangkan manusia di dalam tidur itu lemah dia. Selemah-lemahnya insan ketika dia tidur. Kita butuh penjaga. Penjaga kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ada tahsin, penjagaan. Supaya kita dijaga dari mati tiba-tiba, mautul faja'ah. Kalau kita
Tengah-tengah tidur mati kan gawat. Ya kalau tidurnya dalam keadaan zikir kepada Allah Ta'ala. Kalau tidurnya sedang junub, entah dari mimpi, entah dari hubungan nikah suami istri, naudzubillah min dzalik, menghadap Allah dalam keadaan junub. Ada tahsin, memohon kepada Allah Ta'ala, jangan matikan saya kecuali dalam keadaan suci, dalam keadaan ingat la ilaha illallah. Kalau matinya tengah-tengah mimpi Nabi kan ajib itu. Ya, ajarkan sebelum tidur membaca salawat ini supaya bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya kalau Anda tidur dihadiri Nabi di dalam mimpi, dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke jannah, begitu buka mata masuk alam barzakh. Ya, husnul khatimah itu. Itu mautus salihin. Mautus salihin. Allahumma rzuqna wa iyyakum mautus salihin. موت الأولياء وموت الأحباب وموت المقربين. Syukur-syukur mendekati maut al-anbiya wal mursalin. Itu perlu dipahami itu. Baca Al-Quran, mau berapa ayat terserah sebelum tidur. Ayatul Kursi, Bismillahirrahmanirrahim 21, Salli ala Nabi. Usahakan dalam keadaan wudu. Tidur dalam keadaan wudu, ajib itu. Mati dihadir malaikat Jibril. Bagian orang yang tidur dalam keadaan punya wudu, Allah Ta'ala memerintahkan 2 malaikat kan jaga dia. Menjaga dan membacakan istighfar buat dia sampai dia bangun. Pelajari, itu semua ada. Sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, entah di Quran, entah di hadis, entah nukilan dari para ulama dan aulia. Pelajari, pahami, amalkan. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم حسن الختام بعد طول العمر لنا ولجميع أحبابنا آمين اللهم آمين. من العلم من الوحي إنك إذا لمن الظالمين. Jadi mustahil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat zalim. Karena itu wal muradu ummatuhu. Jadi khitab sepertinya untuk Nabi, tapi yang dituju umat. Itu sering ditafsir itu. Jadi model-model ayat yang seperti ini, innaka idzal laminal zalimin, betul hanya Rasulullah, tapi muradnya yang dimaksud adalah umat. Ya. وليس يجوز أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون به ظالما. مستحيل, tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu. Ini Qurtubi ini yang saya baca, yang menyebabkan beliau menjadi zalim. Fahuwa mahmulun ala iradati ummatihi li ismatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pasti yang dimaksud dari ayat ini adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما للأمر ولأنه المنزل عليه. Kenapa ayatnya memakai innaka? Sepertinya buat Nabi, padahal yang dimaksud umat. Ini mengandung pemahaman bahwa masalah yang akan dibahas adalah masalah yang azim, masalah yang besar, masalah yang sangat penting. Jadi ayat ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa ada kemungkinan Nabi Muhammad itu zalim, tidak ke sana. Bukan ke sana maksudnya. Al-murad ummatun. Yang dimaksud adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi khitabnya untuk Nabi karena Nabi yang mengajari umat beliau. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait. وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين وبركاته النبي الفاتح.